kembali lagi dengan sharing hari ini. Teman-teman, hari ini aku mau sharing tentang proses pendewasaan. Nah, teman-teman, pendewasaan adalah sebuah proses dan perjalanan ya, teman-teman. Seperti contohnya kayak kamera kali ya, teman-teman. Kalau sekarang kan hasil foto itu kamera kan dari HP jepret langsung keluar hasilnya. Tapi kalau zaman dulu gitu kan, buat menghasilkan sebuah foto, menghasilkan sebuah gambar itu tuh harus banyak prosesnya gitu kan. Nah, namanya dulu itu sistem kamera itu namanya roll film, teman-teman. Dimana roll film ini nangkap gambar yang diambil oleh lensa, tapi itu kan belum menghasilkan foto. Nah, gimana supaya menghasilkan foto? Roll film ini harus diproses dulu. Ya, biasanya kita bilang tuh dicuci gitu kan. Nah, sama dengan kehidupan kita gitu. Untuk kita bisa menjadi dewasa, ada namanya proses untuk menghasilkan pendewasaan itu, menghasilkan buahnya, teman-teman. Nah, teman-teman, ada dua hal yang harus kita tahu, yang harus kita pahami tentang proses pendewasaan. Yang pertama, tujuan pendewasaan itu adalah agar kita semakin serupa dengan Yesus Kristus. Aku bacain di Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Teman-teman, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tujuan dewasa kita itu bukan sekedar menjadi orang baik doang ya, teman-teman. Karena apa yang dikatakan baik bagi dunia, itu belum tentu baik di matanya Tuhan, gitu teman-teman. Kedewasaan yang menjadi tujuan kita sebagai umat percaya itu bukan dengan standar dunia, tapi kedewasaan yang semakin serupa dengan dan mencerminkan Kristus. Jadi kedewasaan kita itu adalah ketika kita kemanapun kita pergi, orang bisa melihat kasihnya Tuhan di dalam kehidupan kita, gitu. Kayak misalnya, ini orang kok bisa kayak gitu? Ternyata dia tuh orangnya ingin kayak gini, ternyata dia tuh percaya kepada Yesus Kristus. Dengan iman kita tuh bisa menunjukkan Yesus Kristus, teman-teman. Ya, kita sama-sama belajar, teman-teman, karena saya juga masih belajar sampai saat ini gitu kan. Nah, goal kedewasaan itu adalah menjadi semakin baik dalam segala hal sebagaimana hidup Tuhan Yesus, ya teman-teman. Nah, Rasul Paulus dengan baik dalam ayat yang kita baca itu bilang bahwa salah satu tujuan dari keselamatan kita itu oleh dan di dalam Kristus, ya, adalah supaya kita juga mengalami pembaruan dan pertumbuhan menjadi seperti Yesus, gitu ya teman-teman. Apakah mudah, teman-teman? No, tidak ya. Tadi baik lagi kita diproses, tapi kita harus tahu tujuan, kita harus memahami itu tuh tentang proses pendewasaan ini, itu supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Terus yang kedua, Tuhan melakukan proses pendewasaan kepada tiap orang secara unik dan pribadi, teman-teman. Karena proses setiap orang tuh pasti berbeda-beda, teman-teman. Misalnya contohnya proses saya pasti akan berbeda dengan apa yang teman saya alami gitu kan. Jadi ya bisa aja misalnya Tuhan mengizinkan saya melewati segala prosesnya itu dengan cepat, dan orang lain dengan lambat, atau sebaliknya kayak gitu. Jadi teman-teman, jadi misalnya jangan sampai kita tuh ngebandingin lah diri kita sama orang lain, karena proses setiap orang tuh beda-beda sesuai dengan kemampuan orang tersebut gitu, teman-teman. Ya. Jadi ukurannya itu maksudnya bisa aja berbeda gitu. Tuhan kasih gitu, teman-teman, untuk tiap-tiap kita. Ya, tujuannya ya tapi tetap sama. Untuk apa? Untuk mendewasakan kita, ya kan, untuk menjadi pribadi yang indah gitu. Pribadi yang sesuai apa yang Tuhan inginkan gitu. Mungkin dari proses itu ada yang bisa diterima, tapi ada juga yang mungkin proses itu terasa berat gitu ya, teman-teman. Tapi semua proses itu supaya kita menjadi pribadi yang luar biasa, yang indah, yang menyerupai tadi Kristus, gitu teman-teman. Ya, bagian yang harus kita lakukan apa? Ya, memberikan respon yang benar, gitu kan? Ya, proses dari Tuhan itu memang kerap terasa berat, tetapi tidak pernah menjatuhkan, apalagi menghancurkan kita, melainkan agar kita timbul sebagai pribadi yang mencerminkan dan memancarkan Kristus. Oke teman-teman, gitu aja sharing aku hari ini. Semangat kita semuanya. Mungkin kita lagi menjalani proses kita masing-masing, battle kita lah masing-masing gitu. Tapi ingat, apa yang kita alami itu untuk mendewasakan kita, untuk membuat kita menjadi semakin serupa Kristus. Dan ingat,
tiap-tiap kita punya battle kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita bandingin diri kita dengan orang lain ya. Semangat untuk menjalani setiap proses itu gitu ya. Proses yang Tuhan kasih itu tuh ya baiklah untuk kita, nggak menghancurkan tapi malah justru menguatkan kita. Semangat semuanya, God bless.